Halo minasan, konnichiwa. Anime Asuni mata modotte. Di video kemarin kita tahu kalau Bransi adiknya Falma terseret ombak dan Falma lah yang menyelamatkannya. Dia meniadakan air di sekitarnya agar bisa menyelamatkan adiknya. Karena perbuatan itu, beberapa orang dari organisasi kerajaan suci mencurigainya sebagai roh jahat yang menyamar menjadi manusia dan Falma dijebak oleh orang-orang itu. Nah, mari kita lanjutkan ceritanya di video kali ini, yaitu episode 7 dan 8. Berlatar di sebuah padang rumput, Falma yang dikepung oleh orang kerajaan suci itu pun dimintai keterangan. Mereka menuduh Falma sebagai roh jahat yang menyamar sebagai anak kecil dan menyuruhnya untuk melepas semua perlengkapan dan mundur 10 langkah ke belakang. Tanpa Falma sadari, ternyata dia lagi terkena jebakan orang kuil itu, di mana sihir pengikat roh jahat aktif seketika. Tapi karena sebenarnya Falma ini adalah manusia, sihir itu tidak bekerja kepadanya. Karena sihirnya tidak bekerja, orang-orang itu menyerang Falma dengan semua kekuatannya. Tapi karena Falma yang bisa membuat sebuah barir dan menghilangkan semua jenis benda termasuk sihir, serangan mereka pun seperti tidak ada arti. Jelas mereka akan terkejut melihat kekuatan Falma karena dia tidak memerlukan tongkat sihir, rapalan, dan dia memiliki semua elemen. Melihat hal itu, si ketua pun semakin emosi dan menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Walaupun mereka sudah mengeluarkan semua sihirnya, Falma yang OP ini pun tidak bergeming sedikit pun. Yang awalnya dia tidak ingin menyerang, sekarang dia berubah pikiran. Dia memberi pressure kepada si ketua, dan kuda yang ia tunggangi itu malah tidak terkendali dan membuatnya terjatuh. Falma yang udah mulai serius itu mengancam mereka dengan sebuah sihir es besar yang berada di langit, dan menyuruh mereka untuk menghentikan semua tindakannya. Melihat Falma yang tanpa bayangan memiliki sihir unlimited dan lambang dewa farmasi, si ketua yang udah kalah itu pun langsung menyadari kalau yang ada di hadapannya adalah titisan dewa farmasi. Sebagai permohonan maafnya, dia ingin bunuh diri dengan belatinya. Tapi Falma yang tidak menginginkan itu langsung menghentikannya dan malah mendiagnosisnya. Ternyata yang dialami si ketua adalah patah tulang terbuka, di mana dia harus segera menjalani operasi dan Falma pun langsung mengeksekusinya. Setelah menyuntikkan bius, Falma pun memulai operasinya yang awalnya dia juga agak ragu karena dia bukan ahli bedah. Tapi karena hanya dia seorang apoteker yang ada di situ, dia pun langsung memberanikan dirinya. Tak lama setelah itu, sepertinya operasi berjalan lancar dan Falma menyuruh para bawahannya untuk merahasiakan kekuatan Falma dari siapapun. 3 bulan berikutnya, kita diperlihatkan Falma yang berada di tokonya sedang menyambut kedatangan kepala pendeta baru, di mana kepala pendeta baru itu ternyata adalah si ketua pengadil kemarin. Karena dia ingin melayani Falma dengan kekuatannya, dia pun bersusah payah untuk naik jabatan sebagai kepala pendeta. Dia juga sudah membereskan informasi tentang anak tanpa bayangan karena dia memiliki wewenang untuk menyingkirkan semua informasi tersebut. Dia bermaksud untuk meminta maaf dan berterima kasih dengan cara memberikan sebuah hadiah. Yang hadiah itu adalah sebuah tongkat sihir dewa farmasi, di mana tongkat itu adalah salah satu dari beberapa harta kuil dewa pelindung. Kekuatan tongkat tersebut ternyata bukan kaleng-kaleng. Ternyata tongkat itu bisa menggunakan 4 elemen: mendiagnosis, bertarung, dan menyembuhkan. Dan ada beberapa fitur spesial yang ternyata tongkat tersebut tidak bisa digunakan oleh semua orang, hanya orang tertentu saja, karena tongkat tersebut juga bisa memilih siapa pemiliknya. Bagi orang yang tidak dia kehendaki, tidak akan bisa memegang tongkat tersebut. Mendengar semua penjelasan itu, Falma pun langsung memegang tongkat itu, dan cahaya yang dikeluarkan tongkat tersebut adalah bukti bahwa Falma layak memilikinya. Beberapa fitur spesial lainnya adalah tongkat tersebut bisa terbang, dan di dunia tersebut tidak ada tongkat yang bisa terbang. Falma yang udah OP itu pun malah semakin terlihat ngecitnya. Sebelum kepala pendeta baru itu pulang, dia juga memberikan hadiah tambahan, yaitu jimat penekan kekuatan, dan jimat itu juga bisa membantu Falma untuk memiliki bayangan. Di sore hari, Falma melihat seorang pelanggan yang menanyakan kepada toko apotek sebelah, kenapa tidak menjual barang yang sama seperti di apotek dunia lain. Mereka mengatakan kalau Serikat Guild telah melarang untuk mendekati apoteknya Falma. Dan ketika itu, Falma ingin menciptakan sebuah serikat guild baru untuk meringankan bebannya dan juga untuk memperluas bisnisnya. Ellen dan Pak Cedric pun setuju dengan pemikiran Falma, di mana sebenarnya dia juga sudah memenuhi beberapa syarat untuk membuat guild baru, yaitu memiliki 2 toko yang akan bergabung. Keesokannya kita diperlihatkan sebuah konferensi guild apotek rakyat jelata milik Severon pun sedang berjalan, di mana para anggota apoteker itu membicarakan semua dampak buruk akibat tokonya Falma yang naik daun.
Toko mereka sekarang menjadi sepi dan tidak ada lagi yang mau berobat ke sana. Ternyata pelaku dari insiden kereta kuda yang membawa tanah tempo hari itu adalah si Pak Tuir Veron ini. Si Veron melarang para anggotanya untuk mendekati tokonya Falma. Jika sempat ketahuan, dia akan dikeluarkan dan izin usahanya akan dicabut. Setelah konferensi itu berakhir, ada seorang ayah yang menggendong anaknya mencari dokter dari apotek sebelah. Karena tokonya tutup seminggu, Falma pun menghampiri orang itu. Dia menawarkan agar dibawa ke tokonya saja. Awalnya dia enggan untuk menerimanya, tapi karena kondisi anaknya yang udah parah, akhirnya pun dia menerimanya. Dan ternyata dia adalah salah satu anggota guildnya Veron bernama Pierre. Dia pun dibawa melalui pintu belakang, dan karena itu dia sadar karena seorang rakyat jelata, dia dimasukkan lewat pintu belakang. Setelah sampai, Pierre pun disuruh memasang masker agar tidak tertular penyakit anaknya. Dan dia sadar kalau penilaiannya telah salah. Alasan dia lewat belakang bukan karena status sosial, tapi agar pelanggan lain tidak tertular penyakit anaknya. Makanya dia dibawa melalui pintu belakang. Melihat Falma yang sangat teliti menganalisis penyakit anaknya, Pierre pun kagum karena dia tidak pernah menanyai umur, berat badan, dan kapan terakhir kali makan. Alasan dibalik pertanyaan Falma tersebut ternyata karena nanti agar dia tidak salah memberikan dosis obatnya. Padahal dia sebelumnya hanya memberikan setengah dari dosis orang dewasa. Setelah pemeriksaan, dia pun pulang dan berterima kasih kepada Falma karena dengan obatnya anaknya pun terselamatkan. Awalnya dia mengatakan kepada Falma kalau biaya pengobatannya akan diangsur, tapi Falma lagi-lagi membuatnya kagum di mana biaya pengobatannya hanya sekecil harga beli roti. Di malam harinya kita diperlihatkan Pierre yang sedang menangis dengan istrinya. Akibat tokonya yang sangat sepi, dia takut tidak bisa membiayai kebutuhan keluarganya lagi. Keesokannya, konferensi guild itu pun dilaksanakan lagi. Dan Pierre yang anggota guild itu pun membuka suara agar kita tidak egois dan lebih menerima tokonya Falma. Dia yang sudah pernah melihat cara kerjanya Falma sadar kalau tokonya hanya sebuah toko penipuan. Dia menyebutkan kalau seorang apoteker itu harus menyembuhkan pasiennya, bukan malah membuat mereka semakin panik. Karena ternyata para apoteker itu hanya menerka-nerka obat yang akan dia berikan kepada pasien. Beruntunglah bagi yang sembuh, tapi yang mati pun juga banyak. Kalau kita menerima Falma, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa ilmu darinya. Tapi karena kesombongan dan kearogannya si Veron, dia menegaskan barang siapa yang sudah melanggar peraturannya, dia tidak akan segan untuk menghancurkan hidupnya. Ternyata benar, keesokannya toko dan semua isinya dihancurkan oleh Veron, dan Pierre pun sedih melihat kejadian itu. Tak lama setelah itu, Falma pun tiba dan bertanya kepada Pierre. Pierre yang sudah tidak bisa apa-apa itu pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Falma yang iba melihat Pierre itu pun langsung mengulurkan tangannya agar jangan sedih. Ayo, bergabunglah denganku. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, aku membuat sebuah guild baru, dan aku ingin kau ikut bergabung ke dalam guildku, kata si Falma. Tanpa pikir panjang, Pierre pun menyetujuinya. Singkat cerita, tokonya Pierre pun siap dibuka dan awalnya dia takut untuk membuka lembaran baru karena takut tidak ada yang akan datang. Tapi sang anak yang cantik itu pun memberikan sebuah semangat ekstra kepada ayahnya. Dan karena melihat anaknya yang telah memberi semangat itu, Pierre langsung membuka pintu. Lagi dan lagi dia menangis karena di depan tokonya ternyata sudah banyak pelanggan yang antri. Mereka penasaran seperti apa toko pertama yang bekerjasama dengan apotek dunia lain miliknya Falma. Dan mungkin itulah akhir dari alur cerita anime Isekai Yakyoku episode 7 dan 8 kali ini. Untuk lanjutannya, mari kita tunggu di next video. Saya narator dari Anime Asu pamit undur. Mite kurete, hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kondo ne.